A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Alladzi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifdzal Qur'an wal amali bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Al-Faqir ilallah akan belajar membacakan ayat suci Al-Qur'an, yaitu Quran surat 17 ayat 1 atau surat Al-Isra ayat 1 dan seterusnya. Namun sebelumnya saya hanya mengingatkan kepada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah, perhatikanlah dengan menggunakan hati, mata dan telinga supaya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari Quran surat 17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan peristiwa mukjizat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dibawa dari Mekah ke Yerusalem, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam suatu malam. Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sebelumnya baginda Nabi dibelah dadanya oleh tiga malaikat. Tiga malaikat tersebut yang selalu disebut-sebut di dalam doanya Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Nah itu sering didawamkan oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi sholat tahajud. Doanya, Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiros samawati wal ardi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apabila mendapati perselisihan, apapun perselisihannya, terkhusus di dalam hal agama, inilah yang mesti kita panjatkan sebagaimana dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada waktu Isra Nabi berhenti dan disuruh turun oleh malaikat Jibril dari buruk untuk menunaikan sholat.
Salah satunya adalah di Madinah, tempat Nabi berhijrah. Kemudian di Gunung Tursina. Kemudian di Al-Aqsa. Di Al-Aqsa baginda Nabi mengimami salat seluruh para nabi. Dan kemudian sebagaimana termaktub dalam kitab Ad-Dardir, Mi'raj karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, ada 11 golongan yang ditemui Nabi saat Isra Mi'raj. Golongan tersebut adalah orang-orang yang gemar bersedekah, yang digambarkan dengan panen yang tidak berhenti atau yang tidak henti-hentinya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah, yang dicontohkan dari bau harum keluarga besar Masitoh yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Fir'aun itu sampai dipuji oleh iblis karena mengaku Tuhan. Iblis saja tidak berani mengaku Tuhan, lah ini Fir'aun berani dia mengaku Tuhan. Nah, ini puji hadis ala hadis, makhluk memuji makhluk tapi dalam hal batil. Lanjut kemudian, yang ketiga pemalas. Pemalas mengerjakan sholat fardu yang akan mendapat siksaan berupa kepala yang pecah dan kembali utuh dan berlangsung berkali-kali. Kemudian yang keempat, orang-orang yang enggan bersedekah, yang diibaratkan memakan pohon dari pohon kering yang berduri, yaitu zakum, tumbuhan yang rasanya pahit dan batu yang panas. Kemudian pezina yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri, yang diibaratkan dengan memilih daging busuk daripada daging empuk. Kemudian yang keenam, para perampok atau begal yang akan mendapatkan balasan terbakar oleh kayu di tengah jalan akibat kelakuannya sendiri. Kemudian yang ketujuh, pemakan harta riba yang diibaratkan seperti orang yang berenang di sungai yang penuh darah. Golongan orang yang rakus jabatan yang diibaratkan dengan orang memikul kayu bakar berat di pundaknya, namun masih terus ingin menambah kayunya walaupun sebenarnya mereka tidak kuat memikulnya. Kemudian berikutnya, para dai yang tidak mengamalkan ucapannya, yang diperlihatkan lidah dan mulutnya dipotong dengan menggunakan gunting besi berulang-ulang. Kemudian para pengumpat yang digambarkan dengan golongan orang yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku tersebut. Kemudian golongan provokator yang karena ulahnya menimbulkan masalah besar, yang diibaratkan dengan keluarnya seekor sapi yang besar dari lubang kecil, setelah itu sapi tersebut tidak mampu kembali masuk ke lubang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sementara dalam Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menjelaskan saat Mi'raj ke langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 8 nabi. Salah satunya adalah satu Nabi Adam, kemudian yang kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua, kemudian yang ketiga Nabi Yusuf di langit ketiga, keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, dan yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Konon katanya dalam kisahnya baginda Nabi terus mi'raj ke atas sampai malaikat Jibril menemani di langit ketujuh. Baginda Rasul terus naik mi'raj ke atas sampai bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana caranya, Allahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj, setelah pulang baginda Rasulullah menceritakan kejadian tersebut, dan itu dijelaskan di dalam Quran surat An-Najm
surat 53 ayat 1 sampai 18. Namun baginda Rasulullah SAW dianggapnya seorang gila, dan bahkan banyak sahabat yang kembali murtad karena tidak masuk di akal para sahabat saat itu. Namun kemudian Allah sendiri yang membantahnya bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang gila. Mari kita perhatikan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah Al-Qur'an menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat pada Muhammad lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini au adada, sehingga jaraknya sekitar dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Apa tumarunahu ala ma yara, maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Mazaghal basar wa ma tagha, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan baginda Rasulullah dengan Allah SWT, ada kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, segala penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Kemudian baginda Rasulullah mengucapkan salam atau membagikan salam kepada kita semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian Nabi mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lantas kemudian Allah mewahyukan Al-Quran, dan itu termaktub di dalam Al-Quran surat ke-17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian Allah hendak mengangkat derajat Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad dengan salat tahajud. Kemudian Allah berfirman,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, singkat cerita, baginda Nabi kembali ke Mekah, dan pada saat ketika beliau hendak melaksanakan ibadah salat yang pertama kali adalah salat zuhur, beliau memerintahkan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Lantas kemudian setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Ya Allah, ya Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan memiliki salat yang didirikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau zat yang tidak menyalahi janji. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis qudsi di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Allah berfirman, saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua, untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku menyanjungku, atau asna alayya abdi. Apabila hambaku membaca maliki yaumiddin, hambaku mengagunganku. Dalam riwayat lain Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Dan apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Dan apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 7291 dan riwayat Muslim nomor hadis 395 dan yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang hendak saya tafakuri bersama-sama ketika baginda Rasul ditemui oleh malaikat Jibril yang terkenal atau yang dikenal oleh semua pihak, pertama di Gua Hira ketika mendapati atau mendapatkan wahyu yang pertama kali, yaitu surat 5 ayat dari surah Al-Alaq, Iqra, Iqra, sampai Nabi kesulitan karena didekap oleh malaikat Jibril. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Berulang kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itulah pertemuan yang pertama kali Nabi dengan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua di Sidratul Muntaha pada waktu ketika Mi'raj. Dan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ketika pertemuan di Madinah yang disaksikan oleh Umar bin Khattab yang dikenal sebagai hadis Jibril. Pada waktu malaikat Jibril menyamar memakai baju serba putih. Akan tetapi coba kita perhatikan bersama-sama, ada ayat yang mengatakan, yang tadi Al-Fakir bacakan, wa huwa bil ufuqil a'la. Di ayat yang lain, wa huwa bil ufuqil mubin. Ufuk itu bukan Sidratul Muntaha, mubin bukanlah guha, nyata jelas terlihat. Di mana?
Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah dan sang khalifah Allah Al-Mahdi kepada baginda Rasulullah di Gua Hiro dan di Sidratul Muntaha, kepada Imam Mahdi di ufuk yang tinggi. Pada saat itu sang khalifah Allah Al-Mahdi atau calon khalifah Allah Al-Mahdi berada di ufuk yang tinggi, sedang malaikat Jibril datang berposisi di ufuk yang rendah. Kemudian malaikat Jibril seolah menyeru hati sang calon khalifah Allah Al-Mahdi di ufuk yang tinggi. Lantas kemudian calon khalifah Allah Al-Mahdi mendekat. Tsumma dana fatadalla. Kemudian sang khalifah Allah Al-Mahdi mendekat kepada malaikat Jibril. Fakana qaba qausaini au adna. Maka terjadilah sang khalifah Allah Al-Mahdi dekat kepada malaikat Jibril sejarak 2 ujung busur panah. Au adna, atau lebih dekat lagi, hampir bersentuhan. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini pertanda baginda Rasulullah disebut Muhammad dan sang khalifah Allah juga pun disebut Muhammad. Karena tadi di dalam hadis qudsi, alhamdulillahi rabbil alamin, segala macam pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengurus seluruh alam ini. Ternyata pujian ada 4. Yang pertama puji qadim ala qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua puji qadim ala hadis, Allah memuji hambanya, tepatnya Allah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga puji hadis ala hadis, makhluk memuji makhluk, tepatnya baginda Rasul memuji sang khalifah Allah Al-Mahdi. Dan yang terakhir puji hadis ala qadim, seluruh makhluk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi baginda Rasulullah yang bernama Ahmad itu dipuji, sedangkan sang calon khalifah Allah Al-Mahdi yang namanya kita dapati di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan, namanya adalah Abdul Muhaimin, itu dipuji, sama-sama dipuji. Makanya baginda Rasulullah disebut Muhammad, Imam Mahdi pun disebut Muhammad. Muhammad itu nama untuk 2 orang. Untuk 1 orang adalah Ahmad atau Muhaimin. Untuk berdua adalah Muhammad. Contohnya seperti Amin, Anis Muhaimin. Untuk 1 orang ya Pak Anis. Untuk 1 orang Pak Muhaimin ya Pak Muhaimin. Untuk 2 orang Amin. Amin itu adalah 1 nama gabungan dari 2 nama, Anis Muhaimin. Nah, ini saya ucapkan atau katakan berulang-ulang supaya masuk ke dalam hati kita semua. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada doa yang terus dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika masuk di bulan Rajab, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Kita teruskan atau kita amalkan terus supaya kita diberi keberkahan dari Rajab dan bulan Sa'ban, dan supaya kita disampaikan ke bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua habis sudah kesalahan dan dosa kita, dihapus oleh Allah SWT nanti di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun sebelum kita tutup, mari kita membaca tasbih kifaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan al-faqir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.